Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi abwanal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila. Sepada mulja sebadan kaula hormate al-mukarram beliau Kiai Haji Mustafa Mahmud, sebadan kaula hormate Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP SMA Islamiyah, sebadan kaula hormate sadaya guru-guru, Bapak Ibu staf TU SMP SMA Islamiyah, sebadan kaula hormate sadaya tamu undangan seampun hadir dibekamakan dalam rangka acara memperingati Maulidur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditong di tempat Aula Busdur SMP SMA Islamiyah Bawel. Sepertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di dalam ruangan yang insyaallah nanti memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada aribaan junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa syafi'na wa maulana Muhammad. Nabi Nabi Muhammad, jika ada seseorang bila namaku disebutkan orang itu tidak menjawab, maka syafaat tidak akan mendekat kepadanya. Jika ada orang ucap selawat nikah, jawab di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semarang beliau ampun aki bebula bersempian saja dari alam segelap, dari alam sepeteng menuju ke alam seterang menderang sehiasi iman dan Islam. Eki kak itu saya rasa aki bula bersempian saja. Pada hari mungkin bulan atas murid mewakili dari SMP SMA Islamiyah untuk menyampaikan sedikit tausiah untuk acara Maulidur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan mudah-mudahan apa nanti yang saya akan sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman dan bisa menjadi syafaat kelak nanti di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dianjurkan untuk bersolawat, membaca bersanji di dusun-dusun, di desa-desa, setiap masjid, setiap musola mengadakan yang namanya Maulidur Rasul untuk memperingati kelahiran kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Pak Bu, ada seseorang yang cintanya itu begitu besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu seorang tersebut datang ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca salawat, membaca tasbih, membaca berzikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai membaca bersanji, membaca salawat semuanya, lalu di belakangnya ada seseorang. Kata orang tersebut, "Wahai Tuhan, bolehkah saya ajak Tuhan makan ke rumah saya?"
Dengan tanpa kata suuzon orang tersebut menjawab, "Alhamdulillah, boleh Tuhan." Maka orang itu dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, bukannya malah dikasih makan, tetapi orang tersebut tangannya diikat lalu lidahnya dipotong. Apa kata orang tersebut? "Aku tidak suka karena engkau terlalu memuliakan dan menyanjung Muhammad," kata orang tersebut. "Karena Muhammad itu bukan Tuhan," kata orang tersebut. Lalu dipotong lidahnya dan dilepas orang tersebut. Setelah keluar dari rumah orang tersebut, dari lidahnya bercucuran darah, pergi ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di makam Nabi, seorang tersebut menangis lalu pingsan di pinggir makam Nabi. Lalu di dalam pingsannya seseorang tersebut didatangi sosok manusia yang berkata, "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu." Kata orang tersebut di dalam pingsannya, "Wahai Rasulullah, bukannya aku lagi tidak ingin bersolawat kepadamu, bukannya aku lagi tidak ingin membaca bersaji kepadamu, tetapi lidahku sekarang berada di genggamanku." Kata kajian Nabi Muhammad SAW di dalam pingsannya, "Wahai hamba Allah, jangan engkau takut. Allah sudah mengizinkan engkau berdekatan denganku." Subhanallah. Nabi besar Muhammad SAW di dalam mimpinya mengambil lidah seseorang tersebut lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW memberikan manfaat kepada seseorang yang selalu bersolawat dan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersolawat, bermaulid di hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, semoga kelak nanti di hari yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dahulu Nabi ketika duduk dengan para sahabat seperti ini, berduduk dengan para sahabat, ada Ali, ada Abu Bakar, dan ada semua para sahabat. Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada sahabat, apa kata kanjeng Nabi? "Wahai sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" kata Nabi Muhammad. Lalu dijawab oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah para malaikat ya Rasulullah?" "Mana mungkin malaikat tidak mulia," kata Rasul, "sedangkan mereka berada di sisi Allah." "Ada lagi yang mulia," kata Rasulullah. Dijawab lagi oleh para sahabat, "Apakah para nabi dan rasul?" "Mana mungkin nabi dan rasul tidak mulia, sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka." "Ada lagi yang mulia," kata Rasul. Dijawab lagi oleh para sahabat, Apakah kami ya Rasulullah?" kata sahabat. "Wahai sahabatku, mana mungkin kalian semua tidak mulia, sedangkan kalian semua berada di tengah-tengahku." "Ada lagi yang mulia," kata Rasul. Dijawab oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkaulah dan Allah yang mengetahuinya." Nabi besar Muhammad SAW menundukkan kepalanya. Dari pelupuk kedua mata beliau mengeluarkan air mata membasahi jenggotnya. Lalu beliau berkata, apa kata Rasulullah? "Golongan-golongan yang soleh, golongan-golongan yang mulia, mereka golongan-golongan yang adanya nantinya di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku," kata Rasul. "Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah berbicara denganku, tetapi mereka beriman dan cinta kepadaku," kata Rasul. "Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai," kata Rasul. "Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi." 3 kali keagungan, 3 kali kemuliaan bagi seseorang yang beriman dan cinta kepadaku, kata Rasul.
Maka dari itu kita bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Sebab apa? Allah tidak akan menciptakan dunia kalau bukan karena Muhammad. Allah tidak mengizinkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu memasuki. Allah tidak mengizinkan surganya dimasuki oleh umat-umat yang terdahulu sebelum kita umat Nabi besar Muhammad SAW dimasukkan yang terlebih dahulu. Maka dari itulah kemuliaan menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW.